Hai, aku Syara Desta Wiraranti dari Ilmu Komunikasi Visip Untak Surabaya. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so do the boogie. Pada kali ini aku akan membahas tentang apa sih FGD itu dan apa sih yang harus disiapkan ketika kita mau melaksanakan FGD untuk pengumpulan data penelitian kualitatif. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih apa aja sih jenis wawancara dalam penelitian. Yang pertama ada in-depth interview. In-depth interview merupakan wawancara yang dilaksanakan untuk menggali informasi secara mendalam dan mendetail. Di mana in-depth interview ini merupakan wawancara yang dilaksanakan dalam waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan. Melihat waktunya yang begitu lama, maka dalam in-depth interview ini, peneliti hanya membutuhkan narasumber 1 hingga 2, di mana narasumber ini memiliki kredibilitas serta relevansi atau kaitannya dengan topik wawancara yang digunakan sebagai penelitian. Lalu yang kedua ada FGD atau Focus Group Discussion, di mana ini akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. FGD atau Focus Group Discussion merupakan wawancara yang dilakukan secara berkelompok, di mana dalam wawancara ini terdiri dari beberapa narasumber yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam FGD ini, narasumber juga diharuskan memiliki kredibilitas serta relevansi atau kaitannya dengan topik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian, sama halnya dengan in-depth interview. Dilansir dari Jurnal Keperawatan Indonesia, Universitas Indonesia dengan judul Focus Group Discussion, diskusi kelompok terfokus sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif, karya Yati Afianti menyebutkan bahwa definisi awal dari FGD menurut Kitzinger dan Barbour tahun 1999 menyatakan bahwa FGD merupakan tindakan eksplorasi suatu isu-isu atau fenomena khusus melalui diskusi kelompok yang berfokus pada kegiatan bersama di antara individu yang terlibat di dalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang pengertian apa sih FGD itu, maka sekarang kita akan membahas apa sih karakteristik dari FGD ini sehingga membedakan FGD ini dengan metode pengumpulan data yang lainnya. Yang pertama, FGD merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana dalam pengumpulan data ini menekankan kedalaman informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti why and how. Lalu yang kedua, wawancara dilakukan secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 10 individu. Dan yang ketiga, FGD dilakukan secara objektif dan bersifat eksternal. Keempat, menurut Kitzinger tahun 1996, Leehaux, Poland, dan Daudelin pada tahun 2006, FGD merupakan wawancara yang membahas tentang isu-isu sosial di mana isu tersebut tidak bersifat personal dan sensitif seperti membahas masalah keuangan pribadi, masalah seksual pribadi, atau masalah agama pribadi dari narasumber. Itu tadi sekilas karakteristik dari FGD atau Focus Group Discussion. Lalu apa bedanya ya FGD dengan in-depth interview padahal informasi yang digali sama-sama mendalam? Bila in-depth interview hanya membutuhkan 1-2 narasumber, maka FGD membutuhkan lebih banyak narasumber karena wawancara dilakukan secara berkelompok. Lalu yang kedua, tingkat kedalaman informasi yang didapatkan dari in-depth interview lebih mendalam daripada FGD karena isu yang biasanya dipakai dalam in-depth interview lebih personal dan lebih sensitif sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih lama dengan narasumber. Sedangkan isu yang digunakan dalam FGD, isu-isu yang lebih umum dan sosial sehingga tidak perlu melakukan pendekatan secara bertahap kepada narasumber. Lalu yang ketiga, dalam wawancara in-depth interview, narasumber hanya bisa melakukan sharing dengan peneliti atau pewawancara, sedangkan dalam FGD narasumber bisa melakukan diskusi dengan narasumber yang lainnya, sehingga informasi yang didapatkan juga lebih padat dan lebih kaya lagi. Nah, kira-kira begitulah perbedaannya antara in-depth interview dengan FGD. Gimana teman-teman? Udah kebayang belum FGD kayak gimana?
Kalau udah kebayang, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hal-hal yang perlu disiapkan teman-teman ketika teman-teman akan melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion. Yang pertama, menentukan topik apa yang akan digali. Misalnya, tingkat pemahaman Instagram Ads di kalangan pebisnis online. 2. Mengembangkan instrumen atau pokok-pokok persoalan yang akan diajukan dalam diskusi. Misalnya, apakah sering menggunakan fitur Instagram Ads dalam mempromosikan produk? Apakah pernah menggunakan fitur iklan yang lain selain Instagram Ads? Lalu, apakah terjadi peningkatan signifikan terhadap penjualan produk setelah menggunakan fitur iklan di Instagram? Yang ketiga, setelah menentukan topik dan mengembangkan instrumen, teman-teman harus menentukan nih siapa yang akan menjadi narasumber dalam wawancara FGD kali ini. Tentunya narasumber harus memiliki kredibilitas serta relevansi atau kaitannya dengan topik wawancara yang akan diteliti. 4. Tak kalah pentingnya dari narasumber, teman-teman juga harus menentukan siapa yang akan menjadi moderator. Moderator di sini bertugas sebagai pemimpin diskusi, maka dari itu yang menjadi moderator diharuskan dan sangat harus menguasai topik wawancara pada kali ini. Dan juga moderator harus mampu mendorong semua peserta dan narasumber untuk mengutarakan pendapatnya. Kelima, menentukan note to land. Note to land di sini bertugas untuk mencatat setiap poin-poin serta rangkuman selama diskusi berlangsung. Keenam, menyiapkan alat rekam. Alat rekam di sini digunakan untuk merekam selama kegiatan diskusi berlangsung dan digunakan sebagai media peninjau ketika peneliti akan melakukan analisis data. 7. Menentukan waktu dan tempat. Dalam penentuan waktu dan tempat pelaksanaan FGD, teman-teman juga harus mempertimbangkan narasumber teman-teman. Teman-teman juga harus memastikan kembali apakah narasumber tidak keberatan bila datang pada waktu tersebut dan datang ke tempat tersebut. Waktu dan tempat tersebut haruslah mudah dijangkau oleh narasumber. 8. Menyiapkan perlengkapan diskusi seperti alat tulis, mikrofon, tempat duduk, dan juga meja dan lain sebagainya. 9. Tak kalah penting dari yang lainnya adalah menyiapkan akomodasi peserta atau narasumber, seperti mempertimbangkan biaya transportasi untuk narasumber, lalu memberikan konsumsi yang layak, karena mengingat proses FGD yang bisa sampai seharian, tentunya kita harus memberikan akomodasi yang layak bagi narasumber atau peserta. And the last but not least, setelah peneliti melaksanakan FGD, peneliti harus melaksanakan atau menyusun analisis data, di mana analisis data ini dibagi menjadi 5, yaitu ada transkrip, coding, kategorisasi, interpretasi, dan juga kesimpulan dari data. Setelah teman-teman tadi mengetahui terkait apa sih pengertian dari FGD, lalu ada karakteristik dari FGD, lalu yang ketiga ada tata cara dalam melaksanakan FGD, maka yang terakhir teman-teman harus mengetahui kekurangan dan kelebihan FGD, sehingga teman-teman bisa mempertimbangkan apakah harus menggunakan FGD atau memutuskan untuk menggunakan metode yang lainnya, seperti in-depth interview. Kelebihannya, yang pertama, FGD ini dilakukan secara berkelompok, di mana terdiri dari beberapa individu. Terjadinya diskusi antara individu dapat memperkaya suatu informasi sehingga informasi yang didapat lebih padat. Kelebihan yang kedua yaitu lebih hemat biaya, fleksibel, dan praktis karena wawancara dilaksanakan dalam satu waktu namun sudah mencakup beberapa narasumber sehingga bisa menghemat waktu dan juga menghemat biaya dan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Kekurangannya, yang pertama, analisis data dalam FGD memiliki tingkat kesulitan yang lebih sulit karena terdapat beberapa pendapat yang berbeda dalam satu waktu sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data. Yang kedua, membutuhkan lingkungan yang kondusif agar menciptakan situasi atau kondisi diskusi yang lebih optimal antar individu. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari aku terkait FGD atau Focus Group Discussion. Semoga informasi yang aku sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, serta bisa mempermudah teman-teman dalam menentukan metode pengumpulan data untuk penelitian. Aku Ciara Desta dari Ilmu Komunikasi Visip Tentang Surabaya. Stay positive, stay healthy, and stay safe. Bye-bye! Step right left to my beat.